Oke, sampai minggu lalu kita membahas sambungan eksentrik. Geser ya. Geser saja atau shear only sudah beres. Kita bisa menghitung geser dari gaya yang konsentriknya dan geser akibat momen karena gaya eksentriknya ya. Dan sudah ada beberapa contoh yang kita bahas di minggu lalu. Di hari ini kita harus menyelesaikan sambungan eksentris ini dengan kombinasi geser dan tarik ya. Jadi ketentuan umumnya sebenarnya sederhana. Jadi kalau ada sambungan yang ada baut yang mengalami geser dan tarik karena gaya eksentrisnya. Begini misalnya ya. Jadi semua baut yang ini, yang itu akan mengalami geser karena gaya P-nya. Kalau gaya P-nya kita pindahkan ke sana, baut ini akan mengalami geser semua. Jadi ini geser akibat P. Dan hitungannya sama seperti yang lalu. Kalau sudah konsentris begini, karena sentroidnya pasti di tengah-tengah, ini P-nya tinggal dibagi aja. Ini ada 4, atau kalau ini 2 sisi, sebelah sini dan sebelah belakang ada 8 misalnya, ya P-nya tinggal dibagi 8, nah itulah gaya geser pada bautnya yang tinggal dibandingkan dengan kekuatan geser bautnya, atau tumpunya, atau slip, dan sebagainya. Nah, kalau ini kita pindahkan, akan ada momennya. Yang besarnya adalah P, ini jaraknya E, eksentrisitas begitu. Jadi M ini adalah P dikalikan E. Nah, momen yang seperti ini untuk sistem baut yang 4 ini, yang arahnya ke sana itu, akan menghasilkan tarik dan tekan. Ya. Nah, kenapa di sini hanya tarik yang ditinjau? Karena kalau yang tekan sebenarnya bautnya nggak bekerja ya. Ada pelat penyambung yang satu ini, yang sebelah sini, dengan pelat dari kolom ini. Kalau dia mengalami tekan, pelatnya itu akan mengalami kontak dan tekannya bisa langsung pindah di antara pelatnya. Ya. Jadi bautnya tidak mengalami tekan, nggak akan ada baut yang mengalami buckling misalnya. Kalau tekan kan itu bisa buckling akibat tekan ya. Jadi yang menjadi concern kita hanya yang mengalami tarik saja. Jadi kalau momennya seperti ini, yang tarik mestinya yang sebelah atas ya, yang sebelah atas. Nah pendekatannya yang digunakan di buku ini atau yang digunakan IEC sebenarnya adalah yang sederhana. Kalau kita punya sekelompok baut, ini kalau saya lihat dari depan, misalnya ada 4 ke bawah, terus ada di sebelah satunya lagi 4 lagi gitu ya. Jadi ini ada 4 di sisi sini, ada 4 lagi di sisi belakang sana. Ya. Kemudian ada momen di sini, tarik di atas, tekan di bawah. Ya. Ini mestinya momennya keluar papan tulis begitu ya, keluar tarik ke sini, tekan di sebelah sana, tapi digambarkannya begini. Yang pertama kita perlu cari adalah lokasi garis netral, seperti perhitungan tegangan akibat momen lentur biasa. Itu adalah sentroid dari semua baut ini. Jadi kalau baut ini posisinya simetris, ukuran bautnya sama, kemungkinan kalau ini 8 begini, sentroidnya ada di sini. Sentroid dari bautnya. Dan ini kita sebut garis netralnya. Ya. Neutral axis atau garis netral. Oke. Oke. Nah, karena momen seperti momen negatif ini, maka sisi yang mengalami tarik adalah 4 baut yang di atas, 4 baut yang tekan di bawah tidak kita perhatikan. Ya. Jadi tidak menentukan juga. Ya. Oke. Yang menentukan 4 yang di atas. Ya. Nah, tapi untuk menghitung momennya, karena momennya tetap ada akibat tarik dan tekan ya.
Tekannya kita anggap mengalami baut-baut ini mengalami tekan sesuai dengan posisinya masing-masing ya. Untuk perhitungan momennya saja, tapi kita tidak periksa kekuatan tekannya. Nah, menghitung momennya itu kita hitung dari sentroid dari bagian yang atas. Ya, yang atas ini dicari lagi sentroidnya. Kalau semua posisinya simetris begini, sentroidnya kayaknya di sini gitu ya. Jadi ini adalah sentroid dari baut yang mengalami tarik. Dan kita perlu juga mencari sentroid dari baut yang mengalami tekan. Ya. Kalau ini posisinya seperti itu, kira-kira di tengah sini. Ya. Jadi ini itu adalah sentroid baut yang mengalami tarik. Dan ini sentroid sama dengan ini. Sentroid dan seterusnya yang mengalami tekan. Ya. Sentroid ini. Dan jarak antara keduanya itu disebut sebagai D. Jarak dari sentroid atas dengan sentroid bawah ya. Lagi kalau semua simetris ini ngitungnya gampang, tapi kalau seperti contoh yang lalu ada yang iseng memindah-mindahkan, ya dicari aja pokoknya sentroid dari bagian atas, sentroid dari bagian bawah, jaraknya adalah D, maka momen ini, M ini, itu sama dengan gaya tarik pada baut, jadi tariknya R tension, dikalikan jumlahnya, kalau di atas ini ada 4 ya, jumlahnya, jadi ada 4 buah, tarik dikalikan jarak D ini. Ya. Oke. Rule-nya itu. Ya. Nah, M-nya ini kan diketahui, ini kan dari beban ya. N ini jumlah baut diketahui. D ini jarak, bisa kita hitung. Yang perlu kita cari itu memang ini ya. Tarik pada bautnya ya. Jadi kalau mau cari RT-nya itu adalah M per N kalikan D ya. Di mana N itu adalah jumlah baut yang mengalami tarik ya. Jumlah baut yang mengalami tarik. Jadi formulanya sesederhana ini. Gayanya. Gayanya. Nah, kapasitasnya ada formula sendiri. Jadi kapasitasnya saya harus nyalin, saya juga nggak terlalu hafal. Gaya ini harus kita bandingkan dengan kapasitasnya. Namanya FNT. Kalau di tabel itu ada FNT, kapasitas tarik baut. Itu adalah kapasitas tarik murni. Ya. Jadi kalau bautnya ditarik saja. Sedangkan ini bautnya sambil ditarik juga mengalami geser. Jadi FNT-nya ada aksen di situ ya. Jadi aksen ini adalah kapasitas tarik kalau dia juga mengalami geser ya. Jadi gesernya dicek terpisah, tariknya ada aksennya, dan formulanya itu saya harus nyalin karena ini tidak terlalu mudah dihafal. 1,3 FNT. Nah ini FNT yang tidak pakai aksen itu adalah kapasitas tarik yang ada di tabel sesuai dengan mutu baut. Kurangi FNT per V FNV, ada FRV, dan harus lebih kecil sama dengan FNV. Formulanya tuh begini. Ya. Jadi karena ada baut, karena selain mengalami tarik, bautnya juga mengalami geser, maka kapasitas tariknya akan berkurang. Ya. Berkurangnya itu segini, gitu. Tapi karena ada 1,3 di sini, bisa jadi angkanya jadi lebih besar daripada yang di tabel. Kalau begitu ceritanya pakai yang di tabel. Jadi tidak boleh melewati angka yang di tabel. Ya. Jadi ini angka yang di tabel dikalikan 1,3 dulu, kemudian dikurangi dengan angka sebanyak ini. Nah, itu.
Nah, semua nilai-nilai ini ada di tabel, kecuali V itu kan faktor ya, faktor reduksi, dan FRV ya. Nah, FRV itu adalah FRV itu yang perlu dinyatakan sendiri. FRV itu adalah gesernya ya. Jadi atau tulis saja lah. FNT ini adalah kekuatan tarik baut dikombinasikan dengan geser atau bersama geser gitu ya. Artinya kalau ada geser kapasitas tariknya akan berkurang. Ini kapasitas tariknya satuannya KSI ya. Sementara FNT saja tanpa aksen itu kekuatan tarik yang ada di kabel. FNV kekuatan geser juga di tabel. Dan F kecil RV ini gaya geser pada baut. Ini gaya geser yang terjadi ya. Kalau pakai LRFD bebannya terfaktor, ikut terfaktor ya. Mungkin dalam kurung terfaktor gitu ya. Jadi kalau tadi ada gaya P-nya, udah dihilangkan ya. Saya gambar lagi. Ada gaya P-nya yang sudah kita pindahkan ke sini. P ini menyebabkan geser pada baut. Nah, FRV ini bukan gaya, tegangan ya. FRV itu tegangan geser pada baut ini akibat beban yang bekerja, beban konsentrik ini. Jadi besarnya gaya P dibagi dengan jumlah baut. Oke, ini sama dengan P per N mestinya. Tapi N ini dengan N ini berbeda ya. N ini hanya yang tarik, waktu geser N itu semua. Ini nggak usah ditulis di sini lah, nanti terkacaukan ya. Nah, V-nya itu 0,75. Kalau pakai ASD, omeganya naik ke atas jadi 2 ya. V sama dengan 0,75 untuk LRFD. Jadi kalau ASD formulanya harus diganti. Karena posisinya kebalik. F aksen NT sama dengan 1,3 FNT kurangi omega FNT dibagi dengan FNV kalikan dengan FRV kecil sama FNP. Betul. Ini untuk ASD ya. ASD dengan omega sama dengan 2 ya. Ya, sama. Oke, jadi omeganya masuk di sini, omeganya masuk dalam perhitungan ini, lalu nanti RT harus lebih, ketentuan desainnya, kriteria desainnya tetap sama ya. Kriteria kekuatannya yang terjadi adalah ini RT ini tadi yang M dibagi ND. Jadi PRT harus lebih kecil atau sama dengan kok P-nya di sini, maaf, P-nya di sebelah sana. PRN
Hurufnya kecil ya, huruf ya. VRN. Ini RN-nya sendiri adalah VFNT aksen kalikan about ya. Atau tulis RN dulu lah kali ya. Ini dihapus dulu. Isinya sama sih ya. Jadi ini adalah kekuatan tarik dalam kesi satuan tegangan ya. Jadi kapasitas nominalnya tinggal dikalikan luas ya. Jadi RN-nya untuk tarik itu adalah FNT aksen kali AB, dan kriteria desainnya VRN harus lebih besar daripada RT, atau RN per omega lebih besar dari RT. Ini LRFD, ini ASD ya. Jadi tambahan ketentuannya agak panjang, tapi Anda hanya tinggal memasukkan saja angka-angkanya ya. Begitu ya. Di dalam ini ada omega atau V di dalam menentukan ini. Omeganya itu karena ada omega yang perlu ini dengan kapasitas gesernya. Terus setelah dapat ini dikalikan dengan luas, jadikan Rn, dan ketentuan desainnya tetap sama ya. VRN dan Rn per omeganya harus memenuhi ini dengan V-nya 0,75 dan atau ASD-nya kalau pakai ASD omeganya sama dengan 2. Oke. Nah, hanya gitu tambahan ketentuannya. Sementara untuk gesernya sama seperti yang lalu, dan nilai tegangan geser atau gaya gesernya juga tinggal dibagi saja ya. Kita langsung pakai untuk dengan contoh saja ya. Di sini juga contohnya cuma 1, jadi kita langsung saja gunakan.